Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya YTR akhirnya berhasil diringkus polisi di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya terkait dengan perkembangan penyidikan kasus Taufik Hidayat kita akan bahas dalam slide-slide selanjutnya. Pemirsa, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku setelah mendeteksi adanya aktivitas transaksi belanja di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung. Jejak digital ternyata menjadi petunjuk penting yang akhirnya bisa membantu aparat mempersempit area pencarian. Dari sinyal transaksi itulah tim berhasil untuk melakukan pemburuan sergap dan bergerak cepat menuju ke lokasi yang dicurigai menjadi titik persembunyian dari Taufik Hidayat. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, setelah diburu selama beberapa hari, pelaku Taufik Hidayat akhirnya ditangkap pada Selasa petang sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku ditemukan bersembunyi di rumah kerabatnya di kawasan Bandung yang dianggap sebagai tempat aman dari kejaran polisi. Penangkapan ini berlangsung cukup dramatis dan pelaku langsung diboyong ke Polsek Majalaya untuk pemeriksaan awal sebelum akhirnya dipindahkan ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pemirsa masih terus berlangsung hingga saat ini dan kita akan sama-sama beralih melihat ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, sebelum ditangkap pelaku ini diketahui sempat melarikan diri bahkan hingga ke Tangerang. Selama masa pelarian pelaku ini berpindah-pindah lokasi karena merasa takut, was-was dan curiga terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Pola pergerakannya tidak menentu dan justru menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pelaku untuk benar-benar bersembunyi dari jangkauan polisi. Dan benar saja pemirsa, akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kita ke slide selanjutnya. Jadi kalau dalam pemeriksaan tersangka mengaku melakukan penganiayaan setelah mengonsumsi minuman beralkohol dan terlibat perselisihan dengan korban. Polisi juga melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami bagaimana kondisi psikologi dari pelaku. Mengingat tindakannya ini sangat sadis pemirsa. Jadi ketika tersangka resmi ditahan di Mapolda Jawa Barat, hasil tes urinnya dinyatakan negatif narkoba. Kita beralih ke slide selanjutnya. Akibat kekerasan yang dialami, korban mengalami cedera fisik berat. Kedua matanya mengalami kebutaan permanen. 6 gigi depan bagian atas rontok, kemudian juga bibirnya mengalami sumbing akibat hantaman benda tumpul maupun tajam. Kondisi ini menjadi gambaran betapa beratnya kekerasan yang dialami oleh korban pemirsa. Dan tentunya kita akan terus mengikuti bagaimana perkembangan dari penyidikan kasus ini. Karena tentu banyak juga permintaan dari masyarakat dan juga sejumlah pihak sekitar yang meminta agar pelaku ini dikenakan pasal berlapis, dihukum berat dan juga seadil-adilnya. Pemirsa, Taufik Hidayat mengklaim apa yang ia lakukan bukanlah penyekapan meski mengakui telah menganiaya kekasihnya YTR. Taufik mengakui tindakan keji itu sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Apa namanya? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1,5 tahun, bukan sekap Pak. 1,5 tahun Pak. 1,5 ya? Oh ya udah. Lari kemana aja ini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi Pak, terus ke Tangerang, daerah sana Pak. Ya udah, berarti bertanggung jawab ya? Tanggung jawab Pak. Atas semua Siap, tindakannya ya? Siap Pak. Ada nyesal atau bagaimana? Nyesel banget Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya, oke ya. Siap Pak. Siap. Pemirsa, penangkapan tersangka Taufik Hidayat tidak luput dari adanya bantuan mantan rekan kerja pelaku yang juga melakukan negosiasi hingga akhirnya pelaku ini berhasil ditangkap. Dadang Ahyar Ismail menceritakan ketika tersangka Taufik selama dalam pelariannya berulang kali menghubungi dirinya melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan nomor yang berbeda-beda. Dalam percakapan tersebut, Taufik mengakui merasa tertekan karena kasusnya telah viral di media sosial dan sempat meminta perlindungan. Dadang pun melakukan negosiasi dan memperingatkan tersangka bahwa bersembunyi di tengah sorotan publik sangatlah berisiko. Ia memberikan pilihan logis kepada Taufik untuk menyerahkan diri secara baik-baik atau menghadapi risiko penangkapan paksa oleh warga maupun aparat kepolisian. Tidak bisa melihat sehingga berhenti kerja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati.
di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Keluarga korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung bersyukur pelaku penganiayaan terhadap YTR berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Perwakilan keluarga korban mendatangi Mapolda Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk memastikan tersangka Taufik Hidayat telah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Keluarga berharap tersangka Taufik Hidayat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Jam 7 itu terdengar udah ditangkap itu di Majalaya. Aduh, saya bersyukur banget. Saya berterima kasih khususnya kepada Pak Dedi juga, kepada Kapolri, Kapolda Jabar yang sudah, ya terutama juga untuk masyarakat seluruh Indonesia yang sudah andil memviralkan berita ini sampai si pelaku Taufik itu bisa tertangkap. Sebenarnya saya kesini pengen istilah ngobrol lah. Sebenarnya Taufik tuh manusia bukan sih? Pemirsa, lokasi indekos korban penyekapan dan penyiksaan sadis di Bandung YTR masih diamankan oleh kepolisian. Seperti apa situasi terkini di TKP? Berikut liputan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dan Wildan Aulia untuk Anda. Kasus penyekapan serta penganiayaan selama 3 tahun yang dilakukan secara sadis oleh Taufik Hidayat terhadap korban berinisial YTR semakin terungkap di publik. Saat ini kami berada di sebuah indekos yang berada di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk menggambarkan seperti apa situasi terkini dari tempat tinggal terakhir yang dihuni oleh Taufik dan juga korban. Dari salah satu indekos ini yang berada di sebuah kamar di lantai dasar yang telah dilakukan olah TKP oleh tim kepolisian, akhirnya satu kamar ini sudah dipasang garis kepolisian. Garis kepolisian ini sudah kami lihat terpasang, artinya tempat ini sudah terisolasi, tidak ada masyarakat ataupun aktivitas yang berada di kawasan yang sudah diamankan oleh tim kepolisian. Sejumlah barang bukti telah dibawa oleh tim untuk melakukan pendalaman atas kasus penganiayaan serta penyekapan yang dilakukan oleh Taufik. Dari keterangan penjaga kos menyebutkan bahwa kedatangan Taufik bersama dengan korban terhitung sejak bulan Maret, mengaku bahwa Taufik adalah suami dari korban dan ia akan menempati kamar ini selama 3 bulan. Kecurigaan dari penjaga kos dimulai ketika Taufik tidak mampu menghadirkan identitas seperti bukti status pernikahan mereka, sehingga kerap beberapa kali Taufik menunjukkan sikap agresif terhadap penjaga kos. Selengkapnya kita simak keterangan dari penjaga kos Resa atas pengakuannya bagaimana keseharian Taufik dan juga korban, sampai akhirnya kecurigaan dimulai dari pengungkapan tim kesehatan rumah sakit. Ya gini-gini Pak, kan dia udah 1 bulan di sini kan, bilangnya suami istri, cuman dia tuh belum bisa menunjukkan buku nikahnya. Sedangkan aturan kosan kan kalau namanya suami istri tuh harus ada buku nikahnya gitu kan. Nah habis itu, bapak tuh ngomong gitu kan, ngomong ke si Taufik tuh, udahlah gitu Pik, daripada bisanya di sini di kosan, lebih baik tuh kalau punya istri sakit tuh lebih baik ngedeketin saudara gitu kan. Sedangkan istri Taufik kan sekarang lagi sakit, apalagi udah gak bisa lihat, kalau misalnya ada apa-apa di kosan kan kasihan gitu kan. Nah jadi pas bapak ngomong kayak gitu, si Taufik itu malah merasa diusir gitu kan. Awal mulanya kayak gitu. Awalnya sih si Taufik minta tolong gitu, minta dianterin, nangis, malah nangisnya juga beneran nangis. Om kan bilangnya om kan, isinya om minta tolong dong, isinya apa? Topik tolongin, kenapa emangnya ada apa? Jadi gini, yang anehnya tuh pas berangkat juga kan si Topik tuh nggak mau nemenin di mobil ya. Harusnya kan seorang suami tuh yang paling peduli kan, harusnya dia tuh nemenin di mobil ya kan. Ini enggak. Jadi malah bapak yang harus nemenin di mobil gitu kan. Jadi si Topik malah ngikutin dari belakang gitu kan. Jadi sampai UGD, nah seharusnya pas sampai UGD tuh anehnya pas sampai UGD juga dia tuh nggak mau nemenin ke dalam gitu kan, malah saya yang harus nemenin, harusnya ngakuin sebagai saudara. Awal mula pas nyampe ke rumah sakit Ujung Berung gitu kan. Dukungan datang dari sejumlah pihak, mulai dari pemerintah untuk bisa mengusut kasus ini secara tuntas, dan tim kepolisian memastikan bahwa tidak ada celah bagi pelaku yang telah melancarkan aksinya secara keji dan dilakukan di luar batas kewajaran.
Dari Bandung, Jawa Barat, Insan Suwardi, Wildan Aulia, Metro TV. Pemirsa, sebuah hubungan yang harusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi ruang penuh kekerasan. Kasus penganiayaan terhadap seorang wanita di Bandung kembali menyadarkan kita bahwa kekerasan dalam relasi seringkali datang justru dari orang terdekat. Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog forensik Reni Kusumawardani. Bu Reni, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Ibu Reni, apa yang membuat seorang bisa tega untuk melakukan kekerasan berat terhadap orang yang justru merupakan pasangannya sendiri? Ya, pertama turut prihatin dan sangat mengecam ya perilaku penganiayaan keji yang terjadi. Semoga korban mendapat penanganan fisik dan psikologis yang memulihkan. Tapi saya perlu disclaimer dulu ya, saya tidak punya akses ke berkas pemeriksaan kasus TH dan YTR ini. Jadi apa yang kita diskusikan ini merupakan kerangka konseptual umum, bukan analisis spesifik terhadap kasusnya. Karena yang bisa menyampaikan, menjelaskan langsung pada kasusnya tentunya psikolog yang melakukan pemeriksaan langsung. Begitu. Jadi kalau misalkan ditanya tadi ya, kenapa sih kok orang bisa tega melakukan kekerasan berat pada pasangannya sendiri, relasi dekatnya? Tega itu tidak selalu berarti tidak ada empati sama sekali. Tapi di sini kita bisa jabarkan melalui setidaknya 3 jalur psikologis yang sering ditemukan dalam hasil riset tentang orang yang bisa tega melakukan kekerasan berat terhadap pasangannya sendiri. Jalur psikologis yang pertama itu adanya situasi disregulasi emosi dan dehumanisasi sehingga terjadi perilaku tidak bermoral ya, atau moral disengagement. Jadi adanya karakteristik disregulasi emosi ini atau ketidakmampuan melakukan regulasi emosi saat situasi tidak sesuai dengan harapan, ini kemudian mengakibatkan perilaku dehumanisasi, yaitu menghalalkan berbagai cara yang menganggap pasangannya itu hanya sebagai objek atau barang yang bisa diperlakukan semaunya, termasuk di dalam melampiaskan emosinya. Nah, jalur psikologis yang kedua, adanya skrip kekerasan yang dipelajari. Jadi jalur ini menunjukkan pada orang-orang yang pada masa perkembangannya hidup dalam situasi kekerasan, ini sehingga terjadi ya pada saat ini proses belajar bahwa konflik atau situasi yang tidak sesuai dengan harapan itu diselesaikannya ya dengan kekerasan. Dia belajarnya seperti itu sehingga otaknya belajar untuk punya jalan pintas dengan kekerasan. Nah, jalur psikologis yang ketiga itu adalah situasi kontrol dan rasa memiliki atau posesif. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan di dalam relasi pacaran, itu berakar dari cinta posesif. Pada kepribadian psikopatologis yang injury, ini saat ada ego yang terluka, ada rasa marah, atau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, ini bisa meledak menjadi agresi untuk yang bersangkutan itu bisa mengembalikan perasaan berkuasa dan kendali pada dirinya. Jadi intinya kenapa tega itu merupakan hasil gabungan dari emosi yang tidak mampu diregulasi sehingga meledak, ditambah dengan adanya skrip kekerasan yang dipelajari pada otaknya dan nggak punya rem untuk kontrol diri. Ya, Ibu Reni, kalau kita melihat ini kan penganiayaan berlaku sudah cukup lama. Ini sebenarnya penganiayaan yang berlaku karena emosi pelaku sesaat saja atau memang karena sudah ada pola berulang yang akhirnya tertanam dalam diri pelaku? Kalau ini sampai tahunan ya dan itu konsisten, pola yang konsisten ini merupakan pola. Jadi bukan pada emosi sesaat. Kalau pada emosi sesaat itu bisa memicu terjadinya satu insiden, sifatnya situasional dan tidak berulang. Tapi penganiayaan berulang itu merupakan pola perilaku yang dipelajari dan terus diperkuat. Jadi cirinya itu ada fase
dia melakukan tes batas gitu ya. Jadi intensitas kekerasannya itu dari mulai yang ringan terus gitu meningkat. Jadi pelaku itu sering punya riwayat kontrol, cemburu, isolasi korban jauh sebelum kekerasan fisik yang sadis ini kemudian muncul. Nah, di dalam psikologi ini disebut intimate terrorism sebetulnya. Jadi perilaku yang menjadi teror yang terjadi pada pasangan dan biasanya ada, motif kuasa. Oke, Ibu Reni, ini kan kasus yang sangat sadis dan kita juga melihat bagaimana polisi saat ini juga melibatkan ada sejumlah ahli kejiwaan dan lain sebagainya. Sebenarnya seberapa penting pemeriksaan kejiwaan dari pelaku dalam kasus penganiayaan berat yang begitu panjang berlangsung? Ya, menurut saya sangat penting ya, khususnya di sini pemeriksaan psikologi atau kejiwaan itu tadi, psikologi forensik terhadap baik tersangka maupun korban. Jadi kalau kepada tersangka itu pemeriksaan untuk memahami apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam proses psikologisnya sehingga perilaku tersebut bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Yang kemudian juga kita akan melihat pada tanggung jawab pidana. Jadi sejauh mana yang bersangkutan ini memiliki kompetensi untuk melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Tetapi di dalam keadaan seperti ini ya, kebanyakan yang bersangkutan sadar karena ini merupakan pola yang berulang. Nah, kemudian kita juga di dalam pemeriksaan kejiwaan itu, khususnya psikologi forensik, bisa menilai tentang manajemen risiko. Jadi sejauh mana prediksi risiko keberbahayaan yang bersangkutan, sejauh mana yang bersangkutan ini memiliki risiko mengulang kembali perilakunya. Jadi asesmen psikologis ini penting ya, bukan untuk membela pelaku, tetapi agar ada keadilan dan rasa aman juga pada masyarakat. Itu kalau pemeriksaan dilakukan kepada tersangka. Sementara di sisi lain kepada korban ini juga sangat penting untuk memeriksa dampak psikologis dan juga prediksi jangka panjang terhadap risiko yang bisa terjadi pada kondisi psikologisnya akibat kekerasan yang dialaminya. Nah, termasuk di sini menyiapkan psikologis korban agar punya kompetensi psikologis yang memadai untuk bisa memberikan keterangan di dalam proses hukum. Dan tentunya hasil pemeriksaan terhadap korban ini dapat menjadi referensi untuk menghindarkan terjadinya reviktimisasi terhadap korban. Baik, artinya memang pemeriksaan psikologi ini menjadi hal yang penting agar memang bisa mengetahui bagaimana dampak dari kekerasan, mengapa pelaku melakukan kekerasan dan juga dampaknya terhadap korban. Dan kita harapkan Ibu Reni ke depannya memang tidak ada kasus berulang ya, tidak ada lagi neraka berkedok cinta yang bisa dirasakan maupun dialami oleh orang-orang lainnya. Terima kasih Ibu Reni, psikolog forensik yang sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.